Income-nya udah berapa? Udah banyak, udah berapa digit? Puluhan ratusan lah. Berarti ini buat mamanya nih ya, kasih banyak kegagalan nih. Soalnya aku percaya kayak kita tuh nggak bisa kontrol orang. Jadi mereka mau ngomongin kita ya biarin aja udah. Ya salah tuh sebenarnya udah biasa sih. Lagian kita kalau salah nanti kalau udah pulang rumah kita nanti belajar dari kesalahannya kita. Diemin aja, kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Lagian ya, jujur, orang yang bahagia nggak ada waktu buat ngebully orang lain. Oh ngelihatnya ya, point of view kalian itu benar. Point of view mereka juga benar menurut mereka. Tapi problem di sini adalah mereka memaksakan point of view mereka ke kalian. Dapetin 1 miliar atau dapetin 100 juta itu nggak realistis. Akhirnya kita malah nggak bergerak. So buat Om nih, realistis itu benar-benar tergantung masing-masing. Kita perlu ngeset goal yang di luar kemampuan kita. Karena kalau yang sesuai kemampuan kita, itu namanya rutinitas. Guys, Denny Santoso di sini. Hari ini saya kedatangan ini 3 anak-anak luar biasa banget. Ada Ryu, ada Jason, ada William. Apa kabar semuanya? Baik. Seru banget sih. Jadi kalian ini benar-benar 3 anak ini content creator yang luar biasa. Semuanya juga sudah dapat income sendiri gitu kan, luar biasa banget. Nah, mau nanya nih, ini kan kita lagi di sini dan ini kebetulan ada 3 bukunya Ryu nih. Ryu, pertanyaannya adalah, kok bisa sih kamu umur 10 tahun bisa punya ide nulis buku bahkan sampai 3 lagi? Itu gimana tuh ceritanya? Ya awalnya ya Om, awalnya tuh aku udah ngerasa kalau pengalaman hidup aku udah lumayan banyak dan udah ada semua nih di kepala aku. Aku jatuh, aku bangkit lagi. Jadi kayak sayang banget kalau aku nggak tulisin dan nanti semuanya bakal cuma aku doang yang tahu. Dan siapa tahu kalau aku tulis bisa membantu orang, makanya aku tulisin. Gitu sih, aku tulisin dan aku mau kalau semua orang yang lagi berusaha ngerasa kalau oh ternyata aku nggak sendirian ya setelah membaca buku aku ini. Emang udah gagal berapa kali? Udah gagal 2 kali. 2 kali apa aja? Ceritain dong. Bisnis ayam goreng crispy gerobakan sama jualan susu di mobil. Nah, apa pelajarannya? Kok gagal? Terus kalau dari setelah gagal begitu apa pelajaran yang bisa kamu ambil dan sharingkan ke teman-teman di sini? Kalau menurut aku ya lebih konsisten dan memikir sebelum melakukan. Jadi kemarin nggak konsisten? Yang bisnis pertama nggak konsisten. Dan nggak mikir? Dikasih kado itu. Kado Dikasih ulang kado. tahun. Waktu umur 7 tahun, aku dikasih kado ulang tahun. Ayam goreng crispy gerobakan. Nah itu nggak konsisten karena aku masih sibuk main dan sekolah. Oh, Karena aku masih umur 7 tahun. Itu dikasih kado ulang tahun. jadi salahmu apa salah yang ngasih? Salah aku sih. Kado dari papa sama mama. Aksi. Nah, Terus abis itu kalau bisnis yang kedua itu jualan susu di mobil Lexus sama promosiin rice bowl-nya mama. Itu aku terlalu buru-buru buka, nggak dipikir dulu akibatnya apa dan akhirnya tutup karena susu kan susu sapi asli murni, gampang basi. Oh iya. Jadinya aku lihat prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Oke, jadi kalau Jason dan William, mungkin Jason dulu kali. Ada ide bikin buku nggak? Ya saat ini belum ya, tapi mungkin seru aja bisa menginspirasi gitu. Mungkin in the future ya, kalau ceritanya udah banyak gitu. Oh, Ya, William? baru Ya, 1 tahun. Ya kepikiran sih, tapi ya mungkin in the future gitu. Kalau udah banyak pengalamannya, ya soalnya sekarang kan baru 1 tahun gitu. Mau nyari pengalaman kayak apa lagi emangnya? Ya kalau udah ya gagal nanti bangkit lagi, nanti ceritain di buku gitu. Berarti ini buat mamanya nih ya, kasih banyak kegagalan nih, biar bukunya cepet terbit. Karena katanya ya foto anak-anak ini keren banget ya, maksudnya kayak kalau banyak kegagalan itu bisa di-sharing gitu ya, supaya orang lain di luar sana itu bisa belajar dari kegagalan gitu ya. Ya. Pesan buat parent, anaknya jangan tidak boleh gagal ya. Jadi gagal itu oke ya. Nah kita ngomong kegagalan dulu deh. Kalau dari Jason sendiri di sini, what do you think about kegagalan? Kalau menurutku gagal tuh kan kayak proses dari belajar gitu. Kalau kamu gagal, akhirnya kamu jadi tahu satu hal yang jangan di-repeat gitu. Oh itu salah ya, jangan dilakukan lagi. Jadi itu buat belajar memang gagal. Oke, kalau Rio? Udah balik tadi kan bisnisnya gagal tuh. Kalau What do you menurut think? aku kegagalan ya, kegagalan itu ya dijadikan pelajaran aja. Kita cari tahu kita gagalnya karena apa. Dan menurut aku kegagalan itu biasa sih. Setiap hidup pasti ada gagal, tapi tinggal kita bisa nggak bangkit laginya aja. Gitu. Kalau orang tua ngajarinya gimana kalau Rio? Maksudnya kalau nggak boleh gagal atau harus gagal atau apa tuh? Pengen tahu aja nih. Om lagi pengen tahu nih. Orang tua bilang kalau gagal itu biasa. Papa bilang gagal itu biasa. Kalau bisa nggak gagal itu hoki, tapi nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Tapi kalau gagal, oke, coba lagi. Selama ya masih kan aku masih dibantu sama papa ya. Jadi kalau gagal masih nggak apa-apa. Ya, biarkan mereka yang ngerasain juga ya gitu ya.
Iya. Iya. Kalau Bill, Oh. pernah nggak Bill? Kira-kira kayak ngonten terus gagal. Ngonten gagal tuh apa ya? Berarti nggak ada yang lihat atau yang lihat dikit gitu. Ya, kalau kita udah gagal itu ya kita cari cara lain. Jangan kayak di-repeat kegagalan yang sama lagi. Jadi kita find out other way gitu. Kalau dalam konteks konten kemarin itu ada kan ya, perhatikan ya? Ada. Kayak ngonten terus habis itu nggak naik gitu Iya, loh, maksudnya nggak naik gitu kan, ada kan? Iya. Habis itu gimana? Rasanya gimana? Maksudnya kayak apakah wah kok bikin konten kayak begini ya, nggak ada yang lihat begini ya? Ya enggak sih. Biasanya kalau kayak gitu aku cari tahu jalan lain biar bisa naik view-nya gitu. Jadi kalau di luar sana nih ada orang nih mau belajar ngonten nih, kemudian aduh yang lihat dikit, pesanmu apa tuh buat mereka tuh? Kalau lagi ngonten ya nggak usah mikirin view. Jadi ya kamu just nggak usah mikirin apa yang orang lain bilang juga. Kamu just do it gitu aja. Ngomongin orang lain, ngomongin Rio paling pengalaman tuh, gimana tuh kalau orang lain pada ngomongin kamu tuh? Kalau You are orang the expert di situ. simpel aja ya. Kalau orang lain ngomongin cuma ada satu cara. Kalau kita nggak mau gagal, nggak mau jatuh, diemin aja. Kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Lagian ya, jujur, orang yang bahagia nggak ada waktu buat ngebully orang lain. Ah mantap. Iya. Karena kalau dia bahagia, berarti dia bahagia kan, bahagia ngerjain sesuatu. Ini dia nggak bahagia, jadi cara dia bahagia ngatain orang. Agree, iya. totally agree. Oh bahagia itu kan Totally nggak ada agree. waktunya gitu. Nggak ada waktu buat ngatain orang lain, karena mereka udah bahagia. Dan nggak nyaman ngatain orang lain sebenarnya. Kalau kita lagi happy terus ngomongin orang lain kan nggak nyaman juga gitu kan. Iya. Nah sama Om juga kalau di Brainboost ya kita selalu mengatakan ya orang-orang yang nyinyir ke orang lain itu sebenarnya mereka itu memproyeksikan luka batinnya mereka. Mereka tuh lagi punya luka batin, lagi punya sakit, lagi punya nggak nyaman di hidupnya dan mereka tuh nggak suka dengan hidupnya. Sehingga ketika ngelihat orang lain yang tidak sama, mereka tuh langsung kayak Melampiaskan. marah-marah. Iya. Ya kan ini anak kecil kalau sudah bisa beginilah, ini pasti ini begitu. Itu Iya. yang terjadi sebenarnya. Jadi yang Om lihat itu adalah wah menarik juga ya. Dari sudut pandang kayak Jason dan William juga sama kok. Kita ngomong di meja makan aja juga banyak yang Iya. nyinyirin Banyak gitu yang nyinyirin kan. Makan disuruh selesai dulu baru ngomong. ya sampai kadang-kadang itu Om lihatnya ya. Ini point of view kalian itu benar. Point of view mereka juga benar menurut mereka. Tapi problem di sini adalah mereka memaksakan point of view mereka ke kalian. Oh, nggak Itu bisa jadi sama problemnya. Kan nggak sama kan? Ya? Nggak bisa Kalian sama. benar, mereka benar, tapi mereka itu nabrakin, maksain bahwa kalian tuh harus kayak mereka. Iya. Oh, mereka Iya kan? nggak mau sendirian gitu ya. Itu kan ditulis tuh di bajunya Ryu tuh, perintis gitu kan. Versinya Ryu sama versinya mereka itu berbeda. Jadi kalau bisa versi kita sama mereka beda, ya mereka nggak bisa nyalain kita kan, orang Iya. punya versi masing-masing. Iya, Exactly. Hidup Bener mereka banget. beda-beda kan. Hidup Bener banget. beda. Jadi nggak bisa semua sama gitu. Bener banget gitu. Ada juga mungkin orang lain di luar sana yang ngomongin kayak kalian enak, anak orang kaya tinggal minta. Nih Jason William sering digituin tuh sama orang-orang. Iya. Enak. Padahal kalian aja bahkan nggak dapat uang saku loh. Iya. Iya kan, nggak dapat kan? Nggak. Gitu. Sebenarnya gini ya, percuma kalau misalnya orang bilang kamu mau minta kamera bagus, tinggal minta aja. Percuma ada kamera bagus tapi nggak bisa ngelolanya. Nggak bisa pakainya. Iya, Nggak nggak bisa bisa pakainya. Buat Iya. konten nggak bisa gitu. Iya. Dan mereka juga nggak tahu bahwa kita sebagai orang tua pun anak minta nggak sembarang dikasih kok. Emang gampang minta-minta. Ri boleh nggak? Kalau anak-anak kayaknya nggak segampang itu kan. Kalian nggak gampang kayak Iya. Pak minta ini. Enggak. Kemarin mau dapat gaming laptop itu. Jason ceritain tuh. Aku minta gaming laptop kan. Tapi itu aku disuruh baca 40 buku dulu itu Berapa lama tuh? per tahun. Setahun ya. Nah kayak gitu. Jadi mungkin di luar sana bilang bahwa wah kalau anak orang kaya itu tinggal minta gaming laptop, minta tinggal dikasih gitu. No man, kita malah nggak kasih. Iya. Karena kita believe ya, sebagai orang tua kita believe bahwa ketidaknyamanan yang membuat kamu strong. Iya. Yang kemarin kita barusan obrolin tuh. Kalau ada singa lahir di sirkus, di kandang, sama singa yang lahir di hutan. Singa yang lahir di sirkus sudah dikasih makanan terus tuh. Maka yang terjadi adalah ya dia makan karena dikasih. Iya, Begitu betul. singa itu dilepas di hutan, dia nggak tahu cara cari makan loh. Iya. Ingat kan ya kemarin itu kan? Iya. Nah kita mau mendidik anak kita, itu juga dengan ketidaknyamanan yang kita bikin sebenarnya. Nggak semuanya. Kalian kalau terbang naik pesawat, William ingat kan? Kalau terbang naik pesawat. Iya. Kalian duduknya di ekonomi. Iya. Papa yang di bisnis. Mamanya ini bisnis. Buat apa dibuat kayak begitu? Bukan berarti anak orang kaya terus tiba-tiba, oh ya bisnis semuanya. No, kita memang sengaja menciptakan itu supaya anak-anak ini ada kesenjangan, supaya mereka juga nggak nyaman. Ya kan, kalian jadi pengen kan? Iya. Tapi kita bilangnya apa? Papa mama bilangnya apa?
bayar sendiri. Iya. Ingat nggak? Iya. Bayar sendiri. Nah, kayak gitu sebenarnya. Oke, so sekarang kita ngomongin tentang kebiasaan ini. Karena biasanya adalah orang-orang yang sukses seperti kalian, ya belum dikatakan sukses yang gimana-gimana menurut versi netizen mungkin. Tapi Iya. paling nggak kalian adalah contoh-contoh panutan di luar sana. Nah, biasanya ada kebiasaan-kebiasaan positif yang mungkin kalian sudah lakukan. Nah, so far, buat Ryu dulu nih. Kamu punya kebiasaan apa sih yang menurutmu positif, yang mendukungmu selama ini? Kalau aku biasanya tuh ya suka nulis schedule. Suka Nulis schedule. Oke. Schedule kayak rutin Jadwal. aku, rutinitas. Oke. Suka nulis jadwal. Biasanya aku tuh, tapi harus menepatinya ya. Iyalah kalau ditulis Jujur. doang gitu. Jujur gampang sih nulis jadwal, tapi jujur aja konsistensinya yang susah. Tapi kalau mau hidup kamu terarah, harus ditepati. Gimana caramu biar konsisten? Ya. Udah ditulis tuh, kan enakan tidur ya teman-teman di luar sana tuh. Udah tahu nih jadwalnya kerja nih. Tapi kayaknya mager banget ya, Iya. kayaknya pengen spa dulu deh, kayaknya Iya. pengen Pertama- ngopi, main dulu. Nah, gimana Rio? Harus punya mindset yang benar karena mungkin pada saat itu enak, tapi buat nantinya nggak enak. Ya jadi mau nggak mau ya, kita tuh harus tahu kalau wah kalau kayak gini nih bakal hancur, kalau kayak gini bakal berhasil. Harus tahu. Dan aku juga suka baca buku. Oke. Tapi pasti dikenalin dulu sama papa. Mm-mm. Gitu suka baca buku karena kadang kalau aku baca buku itu aku jadi tahu kayak misalnya tuh satu kalimat aja deh di buku itu tuh udah bikin hidup aku sudut pandangnya berbeda. Nah, banyak orang bilang kayak daripada baca buku, nonton YouTube aja. Kan banyak juga di YouTube. Ya memang, tapi kan buat beberapa orang baca aku lebih suka sih. Tapi kalau audio juga suka, kan Om Deddy juga punya musik, aku juga suka dengerin. Kamu dengerin juga ya? Dengerin. Yang mana tuh? Yang content creator profesional. Mantap. Itu buat ini ya, buat bantuin supaya jadi lebih semangat ketika ngonten, ide-idenya jadi muncul gitu ya. Kalau dari pengalaman aku ceritain ya, kita kan sharing juga. Aku tuh setelah dengerin itu jadi lebih percaya diri, hilangin grogi, bikin konten jadi nggak kaku, natural. Setelah itu aku nambah lebih kreatif lagi, ide-idenya ngalir semua. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke William nih. William, tadi kebiasaan positif. Oh, Kamu ya. ada apa aja tuh? Biasa pagi itu aku bangun itu aku bersyukur dulu. Jadi apa 3 hal yang kamu syukurin hari ini gitu. Terus. Habis itu lanjutannya aku bisa ke toilet itu ya sikat gigi apa semua gitu. Terus. Habis itu lanjutannya aku keluar, habis itu aku kayak stretching bentar. Habis itu nextnya aku baca buku kayak 10 halaman, pokoknya rutin gitu. Habis itu aku ada kayak olahraga ringan gitu. Apa tuh? Pertama push up kayak 10 kali. Wah. Tapi habis itu aku sansaan pukul-pukul sansa Wah, gitu. sansa. Habis aku mandi itu aku udah ngerjain tugasku atau lanjut harinya kayak biasa gitu. Oke, so itu morning rutinnya William. Morning, ya. Dan pertanyaannya, kok kamu bisa punya kepikiran ada morning rutin tuh dari mana sih? Ketemu dari buku. Maksudnya kamu baca buku terus abis Habis itu itu ketemu kayak bagus kalau ada morning rutin ya kita. banyak buku yang ngajarin Iya. ada morning rutin terus kamu tiba-tiba kayak aku perlu ada morning rutin gitu. Yes. Iya, gitu. So interesting ya. Jadi papa mama nggak pernah ngajarin lah ada morning rutin kayak begitu gitu kan ya. Iya. Dan kamu nemuin dari buku, kemudian kamu lakuin karena kamu ngerasa itu bagus, Iya, gitu. interesting. Jason mau ada yang ditambahkan nggak? Morning Ya, rutin kalau atau menurutku apapun sih itu? bukan morning ya, tapi ada rutin nih baca buku tiap hari. Tergantung, kadang kalau ada waktu ya bisa banyak 50 halaman, kadang Why? 30, karena baca buku tuh kan nambah ilmu kita. Oh, kirain ngejar gaming laptop. Iya udah dapat. Jadi tetap baca buku, terus baca buku itu kan ngasih kita ilmu gitu kan. Daripada kita lihat di YouTube atau lihat di Google tuh pakai keywordnya kita sendiri yang kita udah ada. Tapi kalau kita lihat di buku itu kan kita dapat keyword baru kan, Pak. Oke, jadi buat summarize aja, banyak orang di luar sana yang sering ngebandingin, kan mendingan nonton di YouTube aja daripada baca buku gitu kan. Semuanya juga udah ada di YouTube, kok ngapain masih beli buku lagi gitu kan. And menurutmu kalau kita nonton di YouTube itu kita perlu untuk search dulu keywordnya, video apa, tapi keywordnya itu adalah sesuatu yang kita sudah tahu. Jadi akhirnya akan nyari hal yang sama terus, itu kan aja. Kita searching yang kita udah tahu. Ya, tapi kalau kita baca buku, karena itu isi pengalaman orang lain, kita bisa menemukan Iya. kata-kata, mungkin istilah-istilah baru yang kita sebelumnya nggak pernah tahu. Iya, Kan kata-kata baru gitu. Kata-kata baru, sehingga itu memperkaya kita, gitu kan. Kan kita nggak tahu isi bukunya apa. Iya, tapi paling nggak tahu judulnya apa kan. Iya. Oke, Cuman dalamnya kan beda dari judulnya. Oke.
Tadi kita sudah ngomongin tentang kebiasaan, tapi kebiasaan itu kan bukan dari lahir tiba-tiba ada kebiasaan itu. Kita semua hidup bareng sama orang tua, teman dan sebagainya. Nah, pengen tahu aja nih ke Rio dulu. Gaya parenting orang tua kayak apa sih? Orang tuamu tuh kayak apa sih kalau ngajarin kamu tuh? Parenting mama papa itu ya, aku ceritain deh, kalau setiap ada masalah, kita tuh selalu berdialog, nggak langsung aku dimarah-marahin. Banyak ya masalahnya ya di rumah ya? Bukan gitu sih Om, tapi kalau aku ada kesalahan, Oke. atau aku gagal, nggak langsung dimarah-marahin atau dilarang, tapi langsung dikasih tahu, diajak ngobrol pelan-pelan. Karena percuma juga kalau dimarah-marahin gitu kan. Jadi mama papa nggak langsung marah-marah, aku diajak duduk, ngobrol dan diperbaiki nextnya. Jadi aku tuh ngerti, bukan cuma takut. Nah, kamu bilang kayak percuma kalau langsung dimarah-marahin begitu, dan di luar sana itu banyak teman-teman yang kayak gitu tuh. Di luar sana orang tuanya pokoknya marahin, ada anaknya nggak nurut marahin, anaknya salah marahin, anaknya gagal dikit dimarahin gitu. Menurutmu percumanya kenapa? Kalau itu dilakukan, kira-kira apa yang terjadi di mereka? Anak-anak jadi takut buat ngelakuin sesuatu karena pikirannya, waduh udah pasti dimarahin. Tapi kalau anak-anak yang tidak dimarahin, pasti pikirnya, udah coba aja berani dulu, kalau salah kan nanti dikasih tahu mama papa untuk jadi lebih baik. Oke. Padahal orang tua di luar sana mikirnya adalah ya nggak apa-apa kan, takut salah kan, supaya nggak ngulangin tuh kesalahan. Masa kesalahan yang sama diulangin mulu? Kesalahan tuh normal. Kesalahan tuh proses belajar, Proses- gagal tuh proses benar. belajar. Gitu ya. Jadi orang tua lebih sering ngajak dialog. Kayak gimana? Apakah ketika terjadi sebuah kesalahan terus langsung diajak dialog, atau malamnya pas mau Oh tidur? tidak, ditenangin dulu. Udah kamu istirahat dulu, mama papa biasa gitu. Istirahat dulu atau ngapain dulu. Nah, biasanya pas udah selesai istirahat, diajak ngobrol gitu. Baru pokoknya udah tenang dulu baru Iya, ini gitu ya. Biar plong. Kalau Jason sama William ini mau nanya apa, kayak parenting ini yang ngajarin parenting yang nanya ini gimana sih ceritanya? Belajar gimana jadi? So, menurut kalian gimana kayak parenting papa? Biasa kalau gagal kan papa mama tuh bukan malah marahin kita kan, tapi malah disuruh coba lagi karena gagal itu proses dari belajar. Ya, kalian punya piala kemarin juga udah banyak banget ya kan? Iya. Jason sama William pialanya ada puluhan Ada gitu kan? puluhan ya. Ya, kenapa sih kalian mau ngelakuin itu semua gitu? Kalau kompetisi ya dapat piala tuh kan seru aja, kita dapat pengalaman baru. Terus gagal ya coba lagi kan seru, kita dapat pelajaran. Nggak takut gitu? Maksudnya bukan gagal dapet pialanya, bukan itu. Tetapi kayak misalkan piano gitu kan? Iya. Takut salah nggak sih? Ya nggak apa-apa kan, proses gitu kan itu. Kan kemarin kayaknya William ada salah juga tuh. Iya ada. Ya salah tuh sebenarnya udah biasa sih. Lagian kita kalau salah nanti kalau udah pulang rumah kita nanti belajar dari kesalahannya kita. Tapi kalian nggak ada takut kayak misalkan orang lain ngomongin gitu kan, waduh itu kayak katanya udah lomba gitu, tapi banyak salah kayak begitu kok lomba gitu. Tapi kan kita Ketakutan Iya. itu ada nggak sih? tapi enggak sih. Soalnya aku percaya kayak kita tuh nggak bisa kontrol orang. Jadi mereka mau ngomongin kita ya biarin aja udah. Jadi biarin aja gitu ya, orang mau ngomong apa, bodo amat gitu. Bodo amat. Kasihan dong yang udah effort nyinyir gitu kan. Yang nyinyir bodo amat gitu kan. Rio tadi juga bilang kayak, aduh gak penting banget gitu kan. Iya. Kita cuman bilangnya apa, mereka tadi gak happy ya Rio ya. Mereka tadi lagi gak happy gitu kan. So, Papa juga ngajarin kalian kan, Jason sama William itu kalau di rumah itu kata susah itu di ban. Iya. Kata sulit itu di ban. Iya. Ya kan. Nah, ingat gak sih kalian waktu itu kejadiannya gimana? Mungkin siapa dulu? William dulu kali. Aku Jason, ingat kok. Jason dulu. Jadi Oke. dulu itu kan awal-awal aku mau mulai les gitar kan. Nah itu aku tuh nggak bisa metik stringnya dengan benar. Terus aku terus bilang nggak bisa lah, aku susah ini. Dan papa akhirnya tulis kata susah di tisu terus dibuang ke tong sampah kan. Jadi Papa waktu itu tulis di tisu, susah. Baca nih gitu kan. Waktu itu baca nih apa nih? Susah. Habis itu dibuat begini, habis itu lempar ke tempat sampah kan. Terus Papa nanya apa? Susah di mana? Susah di tong sampah. Tong sampah. Dan itu waktu itu umur berapa itu? Kayaknya masih umur 6-7 kali ya. Ya masih awal-awal situ. Dan keinget sampai sekarang ya. Iya. Jadi di rumah kita nggak boleh ngomongin susah dan sulit. Iya. Diganti apa? Challenging, tricky, Tricky atau challenging? bisa. Oke, alasannya kenapa? Karena kalau susah kan udah kayak dead end. Jadi ini susah. Jadi udah kayak nggak ada challenge Nggak lanjutannya. mau lagi gitu. Iya, nggak mau lagi gitu kan. Iya, nggak mau lagi. Terus Tapi kalau challenging kayak ini masih ada tantangan. Jadi masih kita hadapin gitu. Masih jadi bisa moodnya masih kayak penasaran lah. Iya. Kayak ini belum ketemu nih caranya nih. It's challenging atau tricky. Karena kita biasa ngomongin challenging atau tricky di puzzle. Jadi kayak, oh ini belum ketemu nih caranya nih. Kita cari tahu caranya kan.
Tapi kalau kita ngomong sulit atau susah, artinya udah dead end, udah pasti gak bisa nih, udah pasti gue males lah dan seterusnya kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Sampai ada orang di komentar di netizen ada yang bilang, berarti kalau susah BAB ngomongnya apa? Challenging. BAB-nya Nah, itu tricky. gimana itu? Ya udah susah BAB, sebenarnya bukan susah BAB, gak bisa BAB sih. Iya. Gak bisa BAB gitu kan. Dan ada orang bilang kayak, terus kalau orang susah gimana ngomongnya? Orang tricky, Orang tricky. orang challenging. Ya kita nggak pernah ngomong orang susah sih ya. Maksudnya kita tidak membiasakan diri untuk mengatakan bahwa kita susah. Meskipun kondisinya lagi tidak baik-baik. Tapi kita nggak ngomong kita orang susah loh. Iya, beda. Karena ketika kita ngomong orang susah, itu adalah kita membentuk identitas bahwa kita orang susah. Oh, iya. It's not good. Mm. Ya kan? It's a mindset thing. Bukan berarti kita nggak bisa tiba-tiba bisnisnya bangkrut atau gagal kayak Aryu tadi bilang. Tapi problemnya adalah tuh di mindset bahwa ketika kita mendefinisikan bahwa kita orang susah, itu jadi problem yang lebih berkepanjangan. Kita orang susah, kita orang miskin, kita anak orang, dan seterusnya. Iya. Itu akan ngerusak ke depannya. Makanya kita nggak pernah pakai kan. Kita orang susah kan nggak pernah kita pakai. Iya. Gitu. Oke. Nah sekarang kita menurut Rio nih. Realistis nggak nulis 3 buku buat Rio? Realistis. Nah bagi teman-teman nggak realistis. Tergantung gitu ya. Exactly. Orang-orang. Exactly. Tergantung POV orang kan. Tergantung POV orang. Tergantung. Rio udah pernah gagal 2 kali Ya. tadi kan. Yang satu susu, jualan susu di mobil. Yang satu lagi tadi ayam crispy. Itu yang pertama yang crispy. Iya, ayam crispy sama susu tadi kan. Iya. Pernah gagal 2 kali. Realistis gak bagi orang-orang di luar sana 10 tahun itu sudah kayak begitu? Ya Enggak. nggak realistis. Sangat tidak realistis buat mereka. Buat Karena- mereka anak-anak ya normalnya umur 10 tahun ya main-main sama teman-temannya Itu semua. bisa terjadi karena ada sisi optimis dari aku, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan nggak akan sampai sekarang. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Bagi seorang anak umur 10 tahun bisa dapetin income. Ini ngomong Ryu nih, bukan orang lain nih. Bagi seorang anak kayak Ryu bisa nulis 3 buku, bisa menghasilkan income. Income-nya udah berapa? Udah banyak, udah berapa digit? 12 digit belum ya? Nah, kita pakai Puluhan ratusan lah. kita ngomong pakai gitu. Oke. Buat seorang anak kayak Ryu nih, umur 10 tahun, udah bisa ngasilin puluhan sampai ratusan juta kayak begitu. Realistis kan buat Ryu kan? Buat orang lain di luar sana kan nggak realistis kan? Iya. Jadi Iya. berarti apa dasar realistis? Kan tergantung kan? tergantung Tergantung orangnya. Tergantung orang. Nah, Orangnya believe dia bisa apa enggak kan? berarti kalau misalkan Ryu bikin konten kayak sekarang dan bilang bahwa aku sudah aku anak umur 10 tahun, aku content creator, aku sudah nulis 3 buku dan seterusnya. Berarti kalau di luar sana orang-orang bilang tidak realistis, itu kan berarti isi otak mereka yang belum nyampe sebenarnya. Oh iya. Kan dari sudut kalian sudah nyampe. Tergantung orangnya ya. Berarti tergantung masing-masing, tergantung otaknya, tergantung mindsetnya, tergantung resource-nya. Mereka punya sumber dayanya nggak, punya semuanya nggak yang untuk mendukung itu. Paling gampang gini, Ryu kemarin udah mendapatkan puluhan sampai ratusan juta. Tapi belum dapetin mungkin triliunan belum. Oke. Ya. Jadi pengen nggak dapetin triliunan? Pengen kan? Pengen. Nah, banyak orang di luar sana mimpi segitu aja udah nggak berani sebenarnya. Karena menurut mereka itu nggak realistis. Iya. So, kesimpulannya simpel banget. Ryu sekarang udah begini, triliunan pengen nggak? Pengen. Dan kita cari kan ke sana kan. Gimana caranya? Mungkin bisnisnya nanti akan ditambah lebih banyak lagi. Dan itu dilakukan. Jangan sampai kata-kata realistis itu menormalisasi kondisi sekarang sehingga kita jadi berhenti kan yang kamu bilang tadi. Kita kayak, realistis aja kayak begitu mah nggak realistis. Dapetin 1 miliar atau dapetin 100 juta itu nggak realistis. Akhirnya kita malah nggak bergerak. So, buat Om nih, realistis itu benar-benar tergantung masing-masing Tergantung sebenarnya. masing-masing orangnya percaya apa nggak bisa. Ya, Iya. tetap akan optimis kayak Ryu tadi bilang itu it's very good. Kita perlu ngeset goal yang di luar kemampuan kita. Karena Iya. kalau yang sesuai kemampuan kita itu Iya. namanya rutinitas. Sama Udah aja nggak gitu. challenge gitu. Kalau Ryu bisa dapetin 10 juta, maka ya udah itu jadi rutinitas gitu. Kan kita pengen naik 100 juta, pengen naik 1 miliar, pengen naik dan seterusnya begitu kan. Itu sih menurut Om. Jadi kalau ditanya, I prefer optimis kayak kalian. Masa depan masih jauh, masih panjang, kita bisa ke sana. Kenapa nggak dikejar gitu Iya. loh? Kenapa Kenapa berlindung di kata realistis, tapi habis itu nggak kemana-mana? Mending kayak dream yang besar gitu kan. Ya. Dream- Ya kecape apa nggak kecape urusan nanti kok. Iya masih. Gagal nggak Masih apa-apa kok ya kan, kita semua sudah setuju Iya, kan ya. iya. Gagal nggak apa-apa kok. Di luar sana banyak orang yang takut optimis karena sebenarnya mereka takut gagal. Itu yang terjadi di luar sana. Kalau gagal ntar malu. Pertanyaannya, kalau malu sama siapa? Iya. Iya sih. Malu sama diri sendiri.
Lah ya udah, lu berdamai dulu lah sama diri sendiri kan gitu. Mau nanya ke Ryu nih terakhir nih ya. Kan kamu tadi sudah ceritain tentang kamu gimana nulis buku dan sebagainya gitu. Bisa diceritain gak sih sebenarnya? Kan kalau bisnis itu kamu juga dibantuin sama orang tua, ya kan? Kalau nulis buku, itu prosesnya gimana? Nulis buku ya? Ya. Pertama proses aku sama tim. Uh-uh. Pertama proses aku sama mam papa. Ya. Aku minta tolong dulu. Dan proses keduanya itu aku sama tim, aku ceritain pengalaman aku dan mulai ditulis. Minta sama orang tua tadi, minta dibantuin itu dibantuin apanya Minta tuh? dibantuin tips-tipsnya dulu. Kira-kira gimana dulu ya mas? Gitu. Oke. Atau apa. Terus Itu- papa ajarin, Iya. papa mama ajarin. Ajarin ini kayak gimana nih biar teman-teman juga dapet lah idenya gitu kan. Ryu judulnya dulu atau Ryu Dikasih tahu step-stepnya misalnya kamu temanya tentang apa. oh tema, oke judulnya, tema dulu. gitu. Judul, oke. Nah habis itu setelah udah tahu tema dan judul, mulailah ditulis sama tim. Tulis Oke. pengalaman aku takut pernah, ditulis semua. Kamu cerita gitu, Ya, direkam. ditulis langsung. Oh langsung ditulis begitu. Ya, di type. Oke. Habis itu minta bantu, kan nggak mungkin ya full manusia pasti ada dibantu ChatGPT. Oke. Minta dirapihin, Ya. setelah Ya. itu udah Ya. finalisasi. Ya of course tadi Om baca juga kan itu memang beberapa kan memang isinya adalah your story kan ya. ChatGPT juga nggak ngerti story Setelah kamu itu lah ya pasti lah. Finalisasi, dicek bareng-bareng, habis itu sudah. Oke. Langsung habis itu udah jualan di situ. Tinggal Iya. kamu jualannya gimana nih? Jualannya selama ini kamu lakukan apa nih? Promosi. Mantap. Tolong dibeli. Banyak orang ngerti bikin produk buku dan sebagainya tapi nggak ngerti cara promosinya. Ceritain singkat. Kontenin. Nah, dikontenin. Kontenin. Gimana ceritanya? Maksudnya kamu ngomong terus abis itu ngaitin ke bukunya apa? Tiba-tiba ngomong terus tiba-tiba dimunculin, ini bukunya gini atau Harus gimana ada tuh? storytellingnya dulu lah. Oke, gimana Bikin tuh? dulu skripnya. Mhm. Bukan skrip ya. Skrip itu sebenarnya bukan berarti nggak boleh pakai skrip. Boleh. Boleh lah. Cuma harus tetap dari pengalaman kita. Ya. Jangan semua skrip. ChatGPT bikin ya skrip kayak gini bagus aja udah. Kita harus dari pengalaman kita. Kalau nggak konten kita fake semua. Aku dari pengalaman aku. Terlalu kaku. Jadi nggak kalau full ChatGPT. AI gitu. Iya nggak full AI. Jadi ada pengalaman Iya. gitu. AI cuma rapihin. Ya rapin. AI cuma rapi. Jadi kamu cerita dulu semuanya supaya skripnya jadi lebih bagus. Itu dirapin sama AI gitu ya. Iya. Ceritanya kurang lebih kayak begitu ya. Coba tadi kamu kan promoin buku nih dibawa begini nih. Contohin gimana? Ngomongnya gimana? Wow. Oke, jadi aku mau jelasin dulu ya manfaat dari buku ini ya. Pertama, manfaat dari buku ini gimana sih anak kecil bisa berpikir dengan kreatif dan produktif. Dan yang kedua, gimana sih anak kecil tuh bisa udah mulai refleksi diri dan menyusun jadwal dan taat sama waktu dan komitmen lah ya. Dan sebenarnya ini buku bukan tentang 100 juta rupiahnya. Tapi tentang kerja keras yang sudah kamu lakukan. Klik link di bawah gitu ya mestinya. Ya pasti. Klik link di bio Instagram aku langsung beli ya guys. Gitu. Sekarang juga ya guys ya ada bonusnya dapat jamu. Iya. Oh, kayaknya kita perlu sih belajar sama Ryu untuk jualan kayak gini. Iya. Tapi justru aku sih yang belajar sama kalian sama Om Denny juga. Mantap, sama-sama lah kita Iya, semua sama-sama, bareng-bareng. saling sharing, saling belajar sharing, semuanya Saling support. gitu. Oke, so thank you so much Ryu, thank you so much ada Jason, William semuanya. Oke, buat teman-teman semua yang pengen jadi content creator, jadi content creator tuh enak banget karena Anda bisa mulai dari usia yang cukup muda kayak mereka ini. Ryu dari 5 tahun juga sudah jadi content creator. Ya karena content creator akan membuka potensi Anda di luar sana. Simple banget kalau Anda masih, jangan sampai mental block, luka batin semua menghambat Anda. Malu, takut, minder, dan sebagainya menghambat Anda untuk jadi seorang content creator. Anda bisa mulai mendengarkan Brain Boost content creator profesional, supaya Anda jadi punya ide, jadi lebih berani, jadi lebih kreatif, dapat insight, punya motivasi untuk bikin konten lebih rutin lagi. Dan jangan lupa juga nih, satu lagi nih, Ryu punya satu buku yang bisa Anda baca, itu judulnya adalah, apa tuh? Content creator di usia dini. Di usia dini. Nah, belajar. Ya, jadi belajar supaya Anda benar-benar bisa jadi content creator yang sukses. Oke, saya juga pengen ngucapin untuk World Children Day Internasional tanggal 20 November. Ya, jadi ini mumpung ada anak-anak di sini juga, mereka menginspirasi. Semoga anak-anak di luar sana juga terinspirasi dari mereka dan bisa hidup jadi tujuan atau hidup sesuai potensi maksimal mereka masing-masing. Alright, so thank you so much buat kalian semua di sini udah menginspirasi banyak orang. Kita pamit semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye.